Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmadi SPDI. Saya bertugas di SMA Negeri 3, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Bukit Tinggi Padang. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk keperluan UKIN dengan judul Menjauhi Pergaulan Bebas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak sekalian. Baik, sebelum kita belajar, kita seperti biasa berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, Bapak ingin tahu siapa saja yang tidak masuk pada hari ini. Silakan ketua kelasnya untuk laporan. Yang nggak masuk Karina sama Yana. Oh, pada hari ini yang nggak masuk Karina sama Yana aja ya? Ya. Kalau Karina kemana itu nggak masuk? Dia jalan, Pak. Oh, berarti ada kepentingan keluarga. Ya. Nah, tapi ada suratnya nggak ada? Nggak ada. Oh, berarti kalau nggak ada jadi jangan ditiru ya teman kamu yang kayak Karina ini ya. Kalau nggak masuk, nggak kirim surat, ya. Jadi kan nggak ada keterangan. Nah, nanti ini siapa namanya? Yana sakit. Oh, kalau Yana sakit, ada suratnya nggak? Ada. Ah, ini baru bagus, kita ditiru. Ya, jelas dulu. Ya, jadi ini ya, jangan ditiru teman kamu yang Karina ini ya. Jadi kalau nggak masuk, harus kirim surat. Kepentingannya apa? Pesta keluarga gitu kan? Iya. Itulah kita, jadi dikasih tanda izin nanti sama ketua kelasnya sama gurunya, ya kan? Jadi kalau nggak masuk, diusahakan tetap mengirim kabar berupa surat. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak ingin mengecek kondisi kelas kalian. Karena kalau kondisi kelas di dalam keadaan baik, saya yakin nanti kalian akan nyaman ketika mengikuti pelajaran ya. Jadi jangan ada sampah-sampah ya. Biasanya sampah-sampah itu dimasukin di meja-meja kayak gini biasanya kalian. Jadi kamu harus tertib dalam hal belajar, jangan sampai ada sampah. Nah ini kan ada sampah ini, satu ini. Nah ini kan ada sampah ini, nggak boleh ya. Kalau habis makan kue itu sampahnya harus dibuang di tempat sampah. Ini pelajaran buat kalian ya. Besok-besok lagi kalau makan kue di tempat sampah bekas nih ya. Nih wadahnya nih ya. Nanti tolong ini dibuang nanti. Ya. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai belajar ya, untuk menambah semangat agar supaya juga kalian tidak ngantuk ya. Mungkin ada yang kekenyangan, ada yang mungkin masih belum sarapan, karena dua hal ini bisa menyebabkan ngantuk ya. Kelaparan, lapar, sebenarnya lapar dia bisa menyebabkan ngantuk, kekenyangan dia bisa menyebabkan ngantuk. Makanya kita akan tanyakan salah satu lagu nasional yaitu 17 Agustus dalam rangka apa? Supaya kalian tambah semangat belajarnya, supaya tumbuh dalam jiwa kalian semangat nasionalisme, cinta tanah air. Ayo silakan diri. Bapak yang siapa ya?
Habis nyanyi lagu ini saya yakin tidak ada yang ngantuk lagi. Karena apa? Semangatnya sudah membara. Jadi kita mengikuti pelajaran juga dapat menyerap apa yang disampaikan oleh Bapak ataupun Ibu. Ya. Kita juga sama-sama kita menikmati diri kita sendiri dengan cara yaitu membawakan lagu nasional yaitu juga bisa kan? Ya. Sekarang Pak Jas nih kita sedikit tadarusan ya. Karena segala aktivitas boleh dimulai dengan alat ini saya yakin nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemarin Bapak sudah menunjuk beberapa orang untuk perwakilan tadarusan pada hari ini ya, yaitu menghafalkan surat-surat pendek ya, dimulai dari surat Al-Ikhlas. Kamu ya, kemarin ya yang Bapak suruh untuk menghafalkan Al-Ikhlas ya, sudah hafal? Nah, silakan. Iya benar ya. Kita sekarang surat Al-Salah ya. Kamu yang kemarin Bapak dulu ya, menghafalkan ya. Coba ayo. Diri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Iya, bagus sudah. Yang ketiga surat An-Nas ya kayaknya ya. Kamu ya? Ya udah belum? Ya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Iya, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Iya. Ya, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, Bapak ingin tahu apakah kalian masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Pelajaran kemarin tentang apa? Iman. Kalau menurut kamu, ini apa namanya? Nah, iman itu apa? Percaya. Coba kalau kamu, iman apa? Iman itu ya yakin, ya benar ya. Jadi iman itu adalah yakin ataupun percaya. Kalau kemarin sudah Bapak jelaskan nih, bilang iman salah satunya yaitu rukun iman. Rukun iman ada berapa? 5. Yang pertama yaitu pelajaran kemarin itu harus tetap diingat sebagai kelanjutan pada pelajaran hari ini ya. Jadi karena pelajaran itu selalu berkesinambungan, ya harus berurutan. Jadi harus dihafal semua, nggak boleh hari ini belajar terus besoknya udah lupa, nggak boleh, karena akan ada evaluasi di akhir nanti. Kan seperti itu ya. Ya, hari ini kita memasuki materi baru yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas. Ya, jadi yang Bapak sampaikan yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Mengapa kok diajarkan materi ini? Nah, itu ya. Jadi yang pertama tujuan pembelajaran materi ini adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memberi argumentasi. Ya, argumentasi apa? Tentang ketentuan menghindari pergaulan bebas dan zina. Kemudian yang nomor 2, tujuan pembelajaran ini adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat merekomendasi tentang ketentuan menghindari pergaulan bebas dan zina. Kemudian yang nomor 3, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memberikan saran
ya saran tentang ketentuan menjauhi pergaulan bebas dan zina ya. Jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran ini, diantaranya tadi yang sudah Bapak sebutkan ya. Ya sebenarnya ada beberapa lagi ya, yang diantaranya yaitu menentukan ketentuan menghindari pergaulan bebas dan zina sesuai syariat Islam. Kemudian apa? Peserta didik dapat mengerjakan ketentuan menghindari pergaulan bebas dan zina sesuai dengan prosedur dengan penuh rasa percaya diri. Jadi itu dan tujuan pembelajaran sama materi ini yang perlu kalian ketahui sehingga ya kalian tidak bertanya-tanya nih, kenapa kok diajarkan materi ini? Nah, gitu kan. Setelah ada pertanyaan di dalam hati kalian, kenapa ada pembelajaran materi ini? Maka akan terjawab dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Ya, Bapak akan memberikan materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Jadi kalau disimak dengan seksama, nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Jadi anak sekalian ya, kata zina itu berasal dari jana yas, yaitu hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jadi itu yang disebut zina itu tanpa ada ikatan ya secara agama maupun secara pemerintah. Itu disebut zina. Karena apa? Pernikahan itu ada dua macam, ada yang sah secara pemerintahan, ada yang sah secara agama. Contohnya apa? Misalnya begini, ada orang ya menikah tanpa melaporkan diri ke KUA, ya, tetapi dia memanggil seorang ustadz atau kiai ya di lingkungan rumahnya untuk menikahkannya, ya, tapi tetap dengan memperhatikan syarat-syarat pernikahan. Kalau perempuan harus ada wali, sebagainya itu terpenuhi, itu sah secara agama. Tapi belum sah secara pemerintah. Kenapa? Karena dia belum melaporkan diri ke KUA sehingga tidak mendapatkan buku nikah. Nah itu di dalam pemerintah nggak sah karena dalamnya suratnya mana? Sama seperti kalian punya motor sebagai bukti keabsahan ke pemerintah ada dan punya SK dan BPKB. Pernikahan itu seperti itu. Baiknya ya sah secara duanya, secara pemerintahan dia sah, secara agama ya sah. Itu perlu kalian pahami bahwasanya pernikahan itu ada dua macam. Kalau menurut adat ataupun istilah pedesaan yang sah secara agama itu namanya pernikahan siri. Ya kan Pak dengar ya? Pernikahan siri ya. Siri genjim. Pak, tapi kalau nikah siri itu ya enggak apa? Kalau nikah siri itu sah menurut agama? Sah sepanjang syarat-syaratnya nggak ada suratnya, cuma bedanya sah secara agama dengan secara pemerintahan itu bedanya hanya satu, yaitu nafsu surat nikahnya ada ataupun tidak. Kalau dia nikah secara siri, dia tidak punya surat buku nikah karena tidak melaporkan diri ke KUA. Nah ini perbedaannya. Dan ini akan bikin mudarat kalau tidak nikah secara pemerintahan. Kalau ada apa-apa nggak bisa nuntut. Haknya sebagai seorang istri, haknya sebagai seorang anak. Anda nggak ada bukti. Misalnya untuk ini pengadilan, Pak saya nuntut ini suami saya karena dia itu udah 3 bulan ini nggak memberi nafkah saya. Namanya kamu siapa? Saya istrinya Pak. Yang mana buktinya di dalam pengadilan? Ya kan? Buktinya mana? Nah, kalau nggak ada, kamu nggak diakui sebagai istrinya. Makanya jangan mau nanti kalau kalian sudah keluar dari SMA, kalau diajak nikah tapi nyakit siri sama seorang laki-laki, jangan rugi kamu nanti. Iya rugi. Kamu udah punya anak. Wah, kalau ditinggal pergi sama si ini misalnya ya, ini suami kamu. Nuntut kamu ini anaknya apa? Nggak dikasih nafkah, nuntut ke pengadilan. Emang betul dia anaknya dia? Iya Pak. Bukti nikahnya mana? Nggak ada. Kamu juga akan kalah di pengadilan. Makanya ada sekalian materi sangat penting ya disampaikan agar supaya kamu nanti setelah lulus SMA saya yakin ada 2 pilihan nih.
mau nikah apa kuliah. Tapi kebanyakan ini yang nomor satu nikah nih kayaknya. Kalau saya lihat nama-namanya ini kayaknya nggak pada terusin, pada mau nikah. Enggak lah, Pak. Ya, ada yang mau lanjutin ya? Iya. Jadi prestasi itu harus diraih setinggi-tingginya. Cita-cita itu harus dikejar walaupun setinggi Langit. Kata Allah berkata, siapa yang kata Nabi ya, siapa yang punya kemampuan pasti ada jalan. Jaga wajah, wabah ada nah. Siapa yang punya keinginan, pasti ada jalan. Jadi jangan gitu kan, ini orang tuanya nggak punya. Apa bisa ya kuliah? Jangan pikirkan itu. Ya, daftar dulu, jalani dulu. Karena rezeki itu, ya utamanya, karena rezeki itu bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Banyak kalian lihat di toko-toko di masyarakat yang sekarang jadi pegawai, jadi apa, anak-anak, padahal anak kan kaya. Karena apa yang pertama punya dan kemauan keras usaha, ya usaha. Kayak bapak ini ya, bapak ini bukan dari kalangan orang berada, orang tua nggak punya. Tapi bapak bisa menyelesaikan kuliah saya sampai hanya gelar sarjana. Kalian juga harus memotivasi diri seperti itu. Banyak orang-orang yang menjadi pelanggan berada tapi mampu membuktikan kepada dunia bahwa saya dia mampu. Makanya ada sekalian yang berpesan, jangan sampai terlena ke dalam pergaulan bebas. Apalagi dengan SMA itu ya, ini musim-musimnya masa-masanya mencari jati diri. Ya, jangan sampai terlena. Karena pada dasarnya yang namanya pacaran itu tidak ada dalam Islam, dalam agama Islam. Namanya ta'aruf. Ya, karena apa? Pacaran sendiri menurut Islam cenderung untuk melakukan perbuatan maksiat. Hanya Allah berkata, lah takut zina. Jangan mendekati zina. Padahal coba lihat, boncengan bareng, ya kan? Padahal bukan boleh. Apalagi boncengan nonton, ceweknya ngambil megang. Itu kalau nyampe, ya kan? Tapi kalau ada kayak begini, nah, dua, ya kan? Padahal bukan suami istri. Mau dilihat orang, ya bukan suami istri pelukan ada naik motor. Apa? Tapi nggak ada kayak tadi. Akhirnya tadi kenapa? Kejadiannya ada pokoknya sekarang ini karena tempat-tempat yang sepi. Nggak ada. Akhirnya kejadian nanti ini akan berbahaya bagi kalian terbawa ya, makanya jangan sampai terlena terjerumus dalam posisi zina. Karena apa sekalian? Yang namanya zina itu hukumannya sangat. Ada dua macam kategori zina. Yang pertama zina muson, yang kedua zina ghairu muson. Bedanya apa? Nah, zina muson itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga. Oh iya. Oh, beda. Kalau zina ghairu muson, zina yang dilakukan oleh sepasang yang bukan suami istri tapi masih lajang. Bukan jaga. Pacaran. Lebih. Nah ini hukumannya beda. Kalau dia pernah bersuami istri, apalagi masih punya suami atau istri, itu pasti hukumannya bisa dirajam. Lebih parah yang udah suami istri atau yang Lebih parah yang sudah suami istri. Oh, bisa. Kalau masih bujang gadis, ya, masih mulai menganen, hukumannya ketika dia melakukan perzinahan dan ketahuan ada saksi ada bukti, itu harus digerang sebanyak 100 kali. Digerang apa? Dicambuk. Dicambuk sebanyak 100 kali dan tanpa belas kasihan. Saya lihat itu pernah lihat di Aceh kan, di sana berlaku hukum syariat kan. Ya, tapi di Nah ya, itu tapi kalau saya lihat mukulnya tuh nggak apa ya, nggak semangat gitu loh, cuma gini aja mukulnya. Padahal di dalam apa aturannya dalam syariat tanpa ada belas kan, kamu yang keras nih. Tuh, wah itu ya, tuh dia dengan keras terus. Masa cuma gini aja kalau saya lihat itu, sakit. Makanya di dalam penjelasannya hadis tadi itu harus segera dengan cabut sebanyak 100 kali tanpa belas kan. Nah kalau yang sudah berumah tangga
punya istri, punya suami, atau ya dia sudah pernah berkeluarga, artinya dia bisa duda Atau janda. dia bisa janda. Ini hukumannya akan semakin berat. Dia harus dihukum rajam. Hukum rajam itu kalau ketika zaman Rasulullah masih hidup, dia ditanam, ya, dibuatkan lubang, kemudian dimasukkan, ditanam sebatas gini, ya, kepalanya masih mendongol di atas. Kemudian apa? Orang-orang yang lewat di jalan itu ditaruh di pinggir jalan, ya. Itu disuruh melemparin dia pakai batu. Kepalanya itu dilemparin sampai dia mati. Jadi bayangkan aja matinya pasti perlahan. Ya kan? Iya. Karena orang lempar batu itu pasti batunya kecil-kecil, ada yang batu bongkar gede-gede. Harus digini kan mesti. Kalau batunya gede, meganya diangkat, digini masuk mati sekali. Ya itu udah. Baru yang ambil batu-batu yang ada sekitar itu, batunya kecil-kecil lempar kepalanya itu pedas darahnya. Ada orang lewat lagi lempar lagi. Terus yang lempar itu dosa nggak? Enggak, karena itu sebagai bentuk hukuman yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu sudah resmi sebagai hukum dosa dari hadis Islam. Itu ya, bukan dosa karena itu sudah aturannya seperti itu. Biar apa? Agar supaya manusia itu jeda. Kalau udah berkeluarga, udah punya suami, udah punya istri, ngapain juga masih mau sama yang lainnya di rumah aja. Namanya godaan setan. Ya, makanya itu jangan sampai terlena dengan godaan setan. Kan ada pepatah itu mengatakan ya, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Betul lah, lebih hijau. Ya kan? Nah, kan? Jadi setan itu membuat ingatan manusia, membuat pikiran manusia bahwasanya dia itu, ya, orang lain itu pasti rasanya beda dengan istri kita ataupun suami kita. Padahal berbeda. Oh, rasanya itu ya seperti itu singkong ya rasanya sama aja sih. Singkong seperti itu. Pisang ya rasanya bisa. Kamu beli pisang di Parnagan, beli pisang di Perumahan, rasanya ya sama. Cuma apa ya bedanya itu karena divariasi oleh setan tadi. Ada yang pilih kita sih. Ya kan? Sehingga apa? Terasa nikmat dengan orang lain daripada dengan suami atau istri kita. Ya, jadi ingat hukumannya sangat berat. Terutama bagi yang sudah berkeluarga. Karena apa? Secara logika aja lagi Pak pikir. Di rumah ada, ngapain masih mau yang lain? Apalagi milik orang. Ya kan? Cari nikah wadah kayak. Pak, kalau yang kita dapurnya gimana Pak? Yang di sana sudah punya suami. Kok masih mau ada dan seperti itu. Kenapa nggak punya PSK dengan pasangannya masing-masing? Ya kan seperti itu. Ya, jadi nanti ketika ada semacam hal seperti ini di masyarakat, kamu jangan diremehkan. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia, ya orang-orang yang melakukan seperti ini sekarang ini sudah hal yang biasa. Karena apa? Terlalu banyak yang melakukan. Jadi orang yang melakukan seperti ini, saya lihat dia bisa itu enjoy aja, ya kan ya? Malu enggak, ya kan? Nah ini tanda-tandanya. Nabi aja sudah berkata bahwasanya malu itu sebagian dari iman. Kalau dia nggak punya malu, pasti nggak punya iman. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia sholat, kalau dia udah nggak punya malu, pasti nggak punya iman. Orang yang nggak punya iman pasti nggak punya malu. Contohnya tadi orang berzina tadi, pasti dia nggak punya iman, nggak punya. Iya, sebelum pasangannya loh, ya kan, sebelum miliknya, kok sudah diketahui, ya kan ya, kok sudah melakukan hubungan suami istri, tadi kan dia nggak punya malu. Plus dan tidak punya iman. Ini anak sekalian ya. Makanya kalau saya lihat itu kebanyakan yang terjebak dalam pergaulan bebas perzinahan kebanyakan itu anak-anak tingkat SMA. Kan? Karena kalau SMA ini sudah bisa dikatakan dewasa. Kalian udah nikah udah pantas. Ya, ada nggak teman-teman yang udah nikah? Ada ya, udah lahir kan? Belum kelas 3 padahal, ya kan? Udah lahir, udah nikah, ya kan? Makanya kebanyakan kalau saya cermati di masyarakat, anak-anak yang terjerumus dalam pergaulan bebas anak tingkat SMA. Kalian jangan sampai sangat pesankan tadi
tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana hukumannya orang yang terjerumus dalam pergaulan bebas ataupun zina. Ya, sekali ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan panjang lebar mengenai larangan pergaulan bebas ataupun zina. Jadi setelah Bapak menjelaskan tadi materi yang sudah panjang lebar Bapak jelaskan tadi, kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan, mumpung lagi ketemu Bapak. Ayo, siapa yang tanya? Saya Pak. Oh ya, kamu namanya siapa? Eka. Eka siapa? Eka Rahma Fadilawati. Oh, Eka Rahma. Oke, apa yang mau ditanyakan? Bagaimana ciri-ciri orang yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Ya, ada yang bisa jawab nggak nih, teman-teman yang lain? Ada yang bisa? Nggak, Pak. Bagaimana ciri-cirinya? Ada? Ada nggak bisa nggak? Ada, baik. Bapak jelasin mengenai apa tadi? Ciri-ciri orang yang terjerumus dalam pergaulan Bebas. Satu, ya, ciri-ciri yang nyolok banget adalah apa? Dia mau pacaran. Wah, Pak. Kalau dia orang Islam mau pacaran pasti itu. Nanti ujung-ujungnya akan terjerumus di dalam pergaulan Bebas. Karena orang pacaran itu kan dilarang agama. Sebenarnya adanya taruh Pak. Sedangkan orang pacaran kalau kita lihat aja, mesti ketemuan di sana, ketemuan di sini, ya kan? Caranya seperti caranya yang seperti cara nikmat. Ya seakan-akan berdua dunia milik berdua. Gak mau tempat orang yang ramai. Nah, makanya itu. Nanti ini pasti dia akan nanti terjebak dalam pergaulan bebas. Jangan pacaran. Haram hukumnya. Ada gaulnya kan itu? Ada. Ini ya, jadi nanti bahaya sudah dulu. Jangan baca ini. Kalau Islam ada ya taruh. Bagaimana taruh? Taruh itu main turunnya. Ya kan? Baik keburukan maupun kelebihan. Yang pertama, yang kedua biar apa? Keluarga perempuan biar kenal sama kita. Betul Bang. Bagus Pak. Ini tuh anaknya yang mau sama bagi saya kan gitu ya? Iya Pak, emang udah cocok. Kira-kira masuk kriteria kan nih? Gantengnya, ya kaya, kayaannya, makanya itu yang namanya taruh, bukan pacaran. Kalau pacaran mesti diajak keluyuran ke sana, diajak keluyuran ke sini, ya kan ya? Padahal belum bisa jadi pasangannya. Ngapain dibawa-bawa perempuan? Itu tidak boleh. Apalagi perempuan. Itu dilarang, hukumnya haram keluar rumah tanpa didampingi oleh muhrimnya. Ya, kalau ini mereka yang keluar rumah, dia harus didampingi adiknya. Maksudnya lah pokoknya, ya kan? Untuk menjaga hal yang tidak baik. Tapi kalau cuma dijemput kawan saja, nah orang berprasangka negatif walaupun tidak melakukan, ya ya. Sudah buruk penilaian orang itu ya, belum jadi suami istri aja udah pasti sudah lengket betul. Mana-mana berdua, ya. Pasar berdua, mana-mana berdua, ya. Jadi untuk menjaga hal-hal yang seperti ini, makanya Islam melarang untuk pada Kang ditanyakan? Ya. Siapa namanya? Sri Wahyuni ya. Apa yang tadi? Bagaimana dengan orang yang suka memakai pakaian? Oh ya. Jadi pertanyaan hebat kamu ini adalah tentang pakaian ketat. Pakaian ketat kalau laki-laki kayaknya wajar-wajar aja ya. Kalau cewek gitu yang nggak wajar. Ya kan kebanyakan zaman sekarang itu seperti itu. Yang tamu-tamu sudah menutup aurat. Tapi kan menutup aurat dipakai jilbab ya, pakai baju, pakai androk, pakai tapi ketat. Dia sama aja. Karena apa? Hukum Islam mengatakan hukumnya haram bagi seorang perempuan yang berdandan menampilkan bentuk tubuhnya. Itu hukumnya. Jadi kelihatan semua nih mana yang menunjukkan
dulu nih bagi tubuhnya, ambil ketatnya. Ya. Jadi saya dulu tuh lihat anak-anak teman-teman kuliah saya di waktu perkuliahan, ya. Jadi bajunya tuh ya menutup aurat, tapi ketat ya, ya kan? Udah ketat pakai tas, taruh di sini tengah-tengah kan, ya. Celananya yang ketat, bajunya ketat ya. Pakai jilbab sebenarnya tidak sinkron, ya kan? Itu masih melanggar syariat Islam. Ya sekalian ya. Kayaknya materi kita yang sudah kita bahas cukup banyak. Jadi Bapak ingin membagikan dalam APD, yaitu lembar kerja peserta didik. Jadi di sini nanti kalian akan Bapak perintahkan untuk membuat resume. Nah, silakan dikerjakan. Nanti presentasi kita maju ke depan untuk membacakan apa yang sudah kalian tuliskan. Coba, jadi mana? Iya, sini bawahnya. Ya, gitu. Nama, kelas, Langsung dulu saja itu. Tuhan, Resume ya. Ya, sini. Sini. Jadi ini kelompok 1 ya ini ya. Ini kelompok 1 dan di sana kelompok 2. Ya. Belum. Ya, Bapak tunggu nanti. Bapak sudah bebas membagikan KPD, nanti kalau belum selesai dikerjakan di rumah, itu akan dikumpulkan di hari yang akan datang. Jadi di sini sebelum kita akhiri pertemuan kita, Bapak akan memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya apa di dalam hidup ini ada yang namanya sebuah aturan, ya. Aturan baik berinteraksi dengan sesama manusia maupun aturan dengan sesama manusia itu ada sebuah aturan yang ditetapkan oleh Allah yang di dalamnya terdapat yang namanya Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi Allah sudah memberi ketentuan bagaimana cara bergaul, ya kan, supaya jangan sampai terjadi pergaulan bebas ataupun zina. Allah sudah memberikan rambu-rambunya, ya, rambu-rambunya jangan sampai dilanggar agar supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas dan zina. Ini sudah ada dalam Al-Quran. Al-Quran sudah memberikan rambu-rambunya. Hadis sudah memberikan keterangan-keterangannya agar supaya manusia menjadi orang yang baik, tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan akhirnya nanti disiksa di waktu di akhirat nanti. Kan ini. Makanya jangan sampai terjadi pada kalian semua. Untuk kalian belum terjerumus ya, pikirkan apa efeknya, apalagi perempuan. Ini efek negatifnya akan tidak baik, ya, sangat tidak baik. Karena apa? Nanti kamu akan rugi besar kalau kalian melakukan zina. Nanti belum apa-apa sudah dikasihkan semuanya, ya nggak tahunya putus, ya. Itu ketika tinggal lagi sama orang lain, suaminya tahu kamu sudah disitu lagi, lanjut kamu tinggalnya nanti. Iya. Karena itulah harta yang paling berharga bagi seorang perempuan. Itu diberi 1 miliar aja nggak dikasih loh. Iya, berapa? Kalau kita coba laki-laki nikah, ada pengantin ya, ada laki-laki nikah, jadi pengantin. Kemudian ada orang lewat, istri kamu yang sama saya dia yang kami ya, saya 1 miliar. Itu nggak akan dikasih. Makanya saya heran kalau sama ada yang perempuan yang masih dengan gratis, ditolong, ya kan? Ada nggak tolongnya dengan dulu, ya kan? Pikir yang panjang, pikir yang panjang. Belum tentu kan pacaran terjadi iya, suami istri belum tentu. Perjalanan pacaran itu masih panjang. Makanya pacaran dilarang oleh agama Islam. Pacaran itu ya, kayaknya terutama khususnya bagi perempuan. Pelajaran kita selesai ya. Sekarang lagi di pertemuan yang akan datang. Untuk itu sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ada baiknya kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh
ketua kelasnya. Ayo kamu. Ini Syadrak. Mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.